Teman-teman, karena percobaan kemarin masih belum berhasil alias gagal, akhirnya kali ini saya mau nunjukin ke kalian ganti sebuah MOSFET yang saya curigai rusak dan memang iya, nyatanya memang benar rusak. Tipe MOSFET-nya adalah 13NM60N. Sekarang saya udah beliin yang baru. Tipenya sama, 13N60. Bedanya sih nggak ada M-nya. Kalau yang asli kan 13NM60, sedangkan yang saya beli di toko adalah 13N60. Ya, moga-moga aja sama. Ngeceknya seperti ini, teman-teman. Kita bandingkan aja dengan yang baru. Yang lama kita cek dulu. Kaki 1 dan kaki nomor 3 seperti ini. Pergerakan dari jarum avometernya. Sedangkan kalau dibalik seperti ini. Kalau misalnya yang baru, kita akan lihat seperti ini, nggak ada pergerakan. Dan seperti ini juga nggak ada pergerakan. Nah, ini aja udah cukup untuk mengetahui kerusakan MOSFET. Sekarang kita cek seperti ini juga. Terus seperti ini. Terus kita lihat perbandingannya dengan yang baru. Seperti ini, nggak bergerak. Dan seperti ini. Iya, nggak bergerak ya. Sekarang kita bandingin lagi seperti ini. Tuh, korslet. Seperti ini. Sedangkan sekarang kita lihat yang baru. Seperti ini. Nggak korslet karena jarumnya nggak mentok. Seperti ini. Jarumnya nggak bergerak ke kanan full. Artinya, MOSFET yang baru ya jelas masih bagus, teman-teman. Saya akan ngelepas dulu MOSFET yang sebelumnya saya pasang di sini karena tipe MOSFET yang saya pasang sebelumnya adalah 10N60. Ngelepasnya agak lumayan ribet karena harus ngelepas skrup ini, pendinginnya, terus ngepasin murnya, terus ngelepas MOSFET-nya. Gitu ceritanya. Inilah saat-saat yang menegangkan, waktu udah diganti komponennya dan mau diuji coba, teman-teman. Kenapa menegangkan? Karena barang yang namanya adaptor itu kalau diperbaiki hampir selalu sering korslet. Hampir selalu sering korslet, teman-teman. Nah, sebelum kita colokin ke arus listrik 220 volt, setelah kita ganti MOSFET-nya dengan MOSFET yang baru, yang masih dalam keadaan bagus, kita cek dulu outputnya, kira-kira short apa enggak. Kalau short, jarum avometer saya akan mentok ke kanan seperti itu. Kita akan lihat ya, ternyata nggak mentok, berarti dia nggak korslet. Coba kita balik, mentok ke kanan, yang satu arah. Maksudnya satu arah tuh kalau positif dan negatif kita ukur pertama kali dia bakal mentok. Itu biasa karena ada beberapa komponen yang masih terpasang di sana, di blok sekunder. Kalau misalnya dibalik, negatif dari outputnya kita kasih probe positif dan positifnya output kita kasih probe negatif di avometer, maka hasilnya akan seperti ini. Seperti mengukur elko, dia naik kemudian turun jarumnya, teman-teman. Artinya outputnya nggak korslet. Yang harus kita pastikan juga adalah inputnya. Inputnya tuh nggak boleh korslet. Kalau korslet, jarumnya akan mentok ke kanan. Ternyata nggak korslet ya. Coba kita balik. Nggak korslet artinya sikringnya nggak ada yang putus. Sekarang waktunya pembuktian. Minimal nggak meledak aja, teman-teman ya. Saya matikan dulu soft start saya. Saya ngetesnya pakai soft start untuk mengurangi efek dari kerusakan akibat korsleting listrik. Saya colokin ke arus listrik 220 volt seperti ini. Kita lihat ya dengan seksama. Bismillah. Ternyata nggak korslet. Saya matikan dulu. Saya coba siapin avometer digital
pakai ring 1000 volt untuk mengantisipasi adanya lonjakan listrik yang lebih tinggi dari 200 volt atau dari berapapun lah yang bisa menyebabkan avometer jadi rusak. Jadi saya kasih ring 1000 volt high voltage DC. Outputnya yang bagian luar kita kasih probe negatif warna hitam, dan yang tengahnya kita kasih positif nanti waktu udah kita hidupin. Bismillah, saya hidupin lagi. Gak korslet ya. Sekarang kita cek tegangannya berapa. Ternyata tegangannya reketek, nggak muncul 12 volt. Kecewa saya. Kenapa nggak muncul tegangannya ya? Tegangannya cuma muncul 0,4 volt, kecil banget. Why? 0,4 volt yang muncul tegangannya, teman-teman. Saya akan cari tahu dulu penyebab kenapa tegangannya nggak muncul sampai 12 volt. Apa probe-nya yang bermasalah? Nggak mungkin ya. 0,28 volt, kecil banget. Saya mau cek komponen yang lain dulu di sini ya. Saya matikan, saya cabut. Kemudian saya harus menetralkan elko-nya, karena elko-nya saat ini sedang memuat arus listrik yang tinggi. Ini adalah kaki positif. Yang mana kaki positif? Yang kanan. Sini kaki negatifnya adalah yang sebelah sini. Jadi netralinnya pakai solder, pakai pakai stekernya solder seperti ini, teman-teman. Kita korsletin ke ground seperti ini. Dia netral deh. Setrumnya udah nggak ada lagi. Jadi kalau kita utak-atik, kita nggak bakal ngedapetin rangkaian elektronik ini meledak atau nyetrum kita dengan tegangan yang tinggi. Tuh udah nggak korslet lagi kan. Masih ada komponen lain nih yang rusak meskipun tegangannya udah keluar. Komponen apa kira-kira? Kita akan cari tahu lebih lanjut. Teman-teman, dalam keadaan hampir-hampir sampai ke titik bosan ngerjain nggak selesai-selesai, kadang-kadang kita tuh cari alternatif jawaban yang di luar kebiasaan. Akhirnya saya coba ngecekin elko gitu. Kan tegangan itu kan disimpan di elko ya. Nah, disimpan di elko. Harusnya di elko itu kalau dicek ada tegangannya. Artinya elko itu harus terpasang dengan baik. Itulah syaratnya, supaya elko ada tegangan yang disimpan di dalamnya. Kalau misalnya elko-nya nggak terpasang dengan baik, pastinya kan tegangan yang tersimpan nggak ada, karena lost kontak ya. Nah, untuk ngecek lost kontak apa enggaknya, coba kita lihat dengan dekat seperti ini. Terus kita goyang-goyang. Kita goyang-goyang elko-nya. Ternyata saya ngedapetin ada ini kaki elko yang kayaknya udah lepas nih, udah lost kontak, teman-teman. Di kamera nggak kelihatan, tapi kalau real kita pakai resolusi yang tinggi untuk melihat ini, pakai mata manusia normal atau pakai kamera berteknologi tinggi yang frame rate-nya gede, pasti kita bisa melihat pergerakan antara kaki elko dengan timah dan PCB-nya. Gitu ceritanya. Nah, kalau udah tahu ada yang longgar seperti ini, pastinya harus saya solder dulu. Atau saya perbaiki seluruh solderan yang ada di blok sekunder. Habis itu saya tes lagi kira-kira tegangannya mau keluar normal 12 volt apa enggak, apa masih 0,4 volt. Tegangannya keluar, teman-teman. Rangkaian primernya bekerja, tapi rangkaian sekundernya nggak nunjukin ada tegangan yang keluar sebesar 12 volt. 19 volt. Aturan keluarnya 19 volt.
Jadi saya akan solderin semua komponen di bagian sekunder. Yang SMD nggak saya solderin teman-teman, yang gede-gede aja. Yang gede cuma elko sih, cuma elko sama lilitan, udah itu aja. Begitu udah saya solder kaki elko yang saya curigai longgar tadi, waktunya saya tes lagi, saya colokin ke arus listrik 220 volt. Bismillah. Kira-kira muncul tegangan 12 volt apa enggak teman-teman? Cek. Di sini sama di sini. Ya, nggak keluar tegangannya. Tegangan 12 volt nggak keluar. Bahkan nggak keluar 0 komanya. Kalau yang tadi masih keluar 1 volt, ini enggak sama sekali teman-teman. Why? Wayo. Kenapa kamu seperti ini? Nggak keluar tegangannya. Sekarang coba kita cek di sini aja deh langsung. Ini yang warna hitam biasanya negatif. Yang warna putih, ini kan ada warna kabel ya, kabel warna hitam dan warna putih. Yang warna hitam biasanya negatif. Sekarang saya cek deh tegangannya di sini berapa. Ternyata nggak ada tegangan sama sekali di sini teman-teman. Di elko-nya, coba kita lihat, ada tegangan nggak? Nggak ada teman-teman. Daripada pusing-pusing karena persoalannya belum ketemu, mana lagi komponen yang rusak artinya. Akhirnya saya udahin dulu videonya sampai di sini. Nanti kalau saya udah kira-kira nemu penyakit kerusakan adaptor ini di bagian mana, saya bakal kabarin sama teman-teman. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat. See you and bye-bye.